Shalom keluarga damai, kita kembali dalam Samas 18 Juni 2021. Tema renungan kita adalah perjalanan misi Paulus di Tirus dan Kaisarea. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita pujikan, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kasih dan rahmat-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Kisah Para Rasul 21, ayat pertama hingga 16. Namun saya akan bacakan ayat yang ketiga hingga ke-14 saja. Kisah Para Rasul 21 ayat yang ketiga hingga 14. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah meminta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemis dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu 1 dari 7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak dara yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus,
Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan hanya saja diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem, oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Keluarga damai, pada umumnya di smartphone sudah terinstall aplikasi GPS. GPS membantu kita mengetahui posisi dan memberikan rekomendasi jalan tercepat menuju lokasi yang kita inginkan. Saya juga sering menggunakan GPS, terutama saat keluar kota. Dulu pada saat saya ditugaskan dari kantor untuk dinas luar kota, saya menggunakan GPS untuk mencari lokasi tujuan dan saya mengikuti jalur jalan yang direkomendasikan oleh GPS. Di tengah perjalanan, saya dapat info dari GPS bahwa di depan ada kemacetan lalu lintas yang harus saya lalui. Biasanya GPS akan memberikan rekomendasi jalan lain untuk menghindari kemacetan. Namun saat itu tidak ada rekomendasi jalan lain dari GPS. Sehingga saya mencari sendiri di peta jalan lain yang bisa ditempuh untuk mencapai tujuan saya. Saya menemukan ada jalan lain dan saya mencoba melewati jalan tersebut. Namun ternyata jalan tersebut tidak bisa dilalui karena ada perbaikan. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke jalan yang direkomendasikan GPS dan dengan sabar melewati kemacetan lalu lintas. Keluarga damai, manusia umumnya menghindari penderitaan dan memilih jalan yang aman dan nyaman. Namun, Tuhan mengizinkan umat-Nya bertemu dan bergumul dengannya dalam penderitaan. Dalam bacaan kita, Paulus yakin bahwa Roh Kudus memimpinnya ke Yerusalem. Sebelum sampai di Yerusalem, Paulus melewati Tirus dan Kaisarea. Di sana Paulus bertemu dengan para murid. Rasa khawatir bila Paulus akan mengalami penderitaan membuat para murid menafsirkan bisikan Roh Kudus sebagai peringatan bagi Paulus agar tidak pergi ke Yerusalem. Di satu sisi, Paulus menunjukkan ketaatan pada Roh Kudus. Ketika Nabi Agabus bernubuat tentang penderitaan yang akan menimpa Paulus di Yerusalem, Paulus tidak menjadi gentar. Bukan karena tidak percaya, tetapi ia menyadari panggilan pelayanannya. Nubuat Agabus merupakan peringatan dari Roh Kudus, agar Paulus waspada dan bukan perintah agar ia menghindari penderitaan di Yerusalem. Ketetapan hati Paulus untuk tetap ke Yerusalem menunjukkan ketaatannya pada Roh Kudus, sebab peringatan dari Roh Kudus bertujuan untuk mempersiapkan Paulus dan bukan untuk menghentikannya. Pengalaman Paulus menolong kita untuk memahami bahwa ada kalanya Tuhan mengizinkan penderitaan sebagai bagian dari proses untuk melatih ketaatan kita pada kehendak Tuhan. Keluarga damai, sudahkah Anda menyadari panggilan pelayanan Anda? Bagaimana respon Anda terhadap panggilan pelayanan tersebut? Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas renungan pada hari ini. Mampukan kami agar kami menyadari panggilan pelayanan kami dan taat menjalani prosesnya. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Amin.